Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Buku yang ke-16. Selamat datang di Sangkulan Bookstore dan selamat datang di Cafe Balada. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Norafni Dian Maulidini. Teman-teman bisa panggil saya Dini, Dian maupun Norafni. Oke, pada Majelis Buku yang ke-16 ini kita akan membahas sebuah buku novel karya George Orwell, di mana buku ini legendaris namun cukup populer di kalangan anak-anak progresif. Dan fun fact-nya lagi, buku ini sama tanggal penerbitnya itu sama dengan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Untuk lebih lanjutnya, kita malam ini sudah kedatangan Kak Rahmat Hidayat yang akan mengulas novel Animal Farm. Sebelum itu saya akan bacakan dulu sedikit tentang Kak Rahmat. Nama Rahmat Hidayat, lekat dengan sapaan Rahmat, merupakan mahasiswa pendidikan sejarah UNESA. Kegemaran membaca buku bangkit kembali setelah mengikuti event Surabaya Book Party. Dan sekarang aktif berkecimpung dalam kegiatan pemekasan Book Talk Zone. Kepada Kak Rahmat, waktu seluas-luasnya saya pasrahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Dini sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pengulasan buku pada malam hari ini. Teman-teman, selamat datang, selamat malam kamerat semua yang sudah ada di Balada Cafe ataupun yang menyaksikan di live streaming Instagram dari Sangkulan Bookstore. Malam hari ini aku mau ulas sebuah mahakarya dari George Orwell yang judulnya itu Animal Farm, ya kan? Buku yang cukup karismatik yang mengangkat nama George Orwell ke dunia literatur itu. Oke, mungkin bisa next Kak. Oke, nah sebelum aku bahas lebih lanjut dan mendalam terkait buku Animal Farm ini, aku mau ngajak teman-teman untuk kenalan dulu sama penulisnya. Penulisnya itu George Orwell, memiliki nama asli Eric Arthur Blair. Beliau lahir pada 1903 di India dan meninggal pada 1950 di London. Pernah bekerja di kepolisian, tepatnya di Indian Imperial Police, Burma, atau sekarang kita kenal dengan Myanmar pada 1922 hingga 1927. Pernah juga beliau ikut berperang dalam Perang Saudara Spanyol dan Catalunya tahun 1936 dan turut bekerja untuk BBC Eastern Service pada 1941 hingga 1943. Selama hidupnya beliau banyak menghasilkan berbagai karya yang cukup fenomenal, diantaranya Animal Farm yang akan kita bahas dan ulas pada malam hari ini. Kemudian 1984, Burmese Days, Homage to Catalonia, Out and Down in Paris and London, dan sebagainya. Oke, next. Pertama-tama aku mau bacain dulu nih sinopsis buku dari Animal Farm ini. Barangkali dari teman-teman ada yang belum baca atau belum tahu lah kayak apa sih garis besar dari Animal Farm ini. Suatu malam, Mayor, si babi tua yang bijaksana, mengumpulkan para binatang di peternakan untuk menceritakan tentang mimpinya. Setelah sekian lama hidup di bawah tirani manusia, Mayor mendapat visi kelak sebuah pemberontakan akan dilakukan binatang terhadap manusia, menciptakan sebuah dunia baru di mana binatang akan berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, tak lama pemberontakan benar-benar terjadi. Kekuasaan manusia digulingkan di bawah pimpinan dua babi cerdas yang bernama Snowball dan Napoleon. Namun, kekuasaan ternyata sungguh menakjubkan. Demokrasi yang digaungkan perlahan berbelok kembali menjadi tiran, di mana
pemimpin harus selalu benar. Next. Nah, apa sih ekstraksi yang bisa aku sampaikan lewat pembacaanku dari novel Animal Farm ini? Yang pertama, mimpi yang mengilhami pemberontakan gitu. Jadi di awal buku ini kita disuguhkan tentang si Mayor babi yang bijaksana ini yang sudah lama mengabdi untuk Pak Jones selaku pemilik peternakan Manor. Dia mengumpulkan para binatang untuk mengajak berefleksi dan merungkan bagaimana kehidupan setelah ini gitu. Jadi si Mayor ini memberikan refleksi kehidupan sebagai berikut. Sekarang kamerat, apa sih sifat kehidupan kita? Mari kita hadapi. Hidup kita ini sengsara, penuh kerja keras dan pendek. Kita lahir, diberi banyak makanan, sehingga menjaga nafas dalam tubuh kita. Dan di antara kita yang mampu dipaksa kerja dengan seluruh kekuatan kita sampai atom terakhir. Dan pada akhirnya, akhir hidup kita sebagai binatang tak lain hanyalah disembelih dengan cara yang keji gitu loh. Nah, dari sini aku mengekstraksi bahwa si Mayor ini berusaha untuk merepresentasikan manusia sebagai dalang penderitaan segala binatang di peternakan Manor gitu loh. Si Mayor ini menganggap manusia itu sebagai perampok, di mana manusia ini selalu mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atas hewan-hewan yang dia pelihara dan memberikan kembali feedbacknya itu secara minimalis lah. Yang penting binatang ini bisa tetap bertahan hidup untuk bisa dimanfaatkan lagi di keesokan harinya. Di bagian awal aku pun mendapatkan kutipan kalimat yang cukup fenomenal lah dari novel Animal Farm ini. Di situ disebutkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa menghasilkan, ya kan? Mungkin bisa teman-teman refleksikan sendirilah bagaimana diri kita sehari-hari, apakah cukup relate dengan kata ini atau mungkin enggak lah, saya enggak kayak gitu. Tapi benar si Mayor ini kemudian bilang bahwa manusia tidak menghasilkan apa-apa dan dibandingkan dengan sapi yang menghasilkan susu, kemudian ayam yang menghasilkan telur, biri-biri menghasilkan wol di peternakan itu. Sedangkan manusia menganggap ataupun tidak memberikan efek apapun gitu loh. Dia cuma mengeruk kekayaan ataupun potensi dari hewan-hewan yang dia pelihara dan mengembalikan dengan sangat sedikit supaya hewan-hewan itu bisa dimanfaatkan lagi biar gak mati gitu loh. Makanya di akhir itu si Mayor ini memberikan suatu ajakan itu, suatu resolusi. Manusia tidak pernah melayani siapapun kecuali dirinya sendiri. Mari rapatkan persatuan, semua manusia adalah musuh dan semua binatang adalah kemerat gitu loh. Next. Nah, setelah itu runtuhnya tirani manusia. Di situ ada kutipan yang menarik. Kemarahan makhluk-makhluk yang biasa diperlakukan dengan tidak semestinya dan dirangket semau mereka kini berbalik membuat Pak Jones dan orang-orangnya amat ketakutan. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa akhirnya hewan-hewan itu melakukan suatu pemberontakan, mereka marah, tapi bukan tanpa alasan. Jadi kenapa hewan-hewan ini bisa marah di peternakan Manor ini? Itu tak lain karena mereka merasa bahwa hak mereka itu sedang dinodai ataupun tidak terpenuhi sepenuhnya gitu loh. Jadi waktu itu Pak Jones itu kalah suatu kasus, akhirnya dia uring-uringan gak peduli dengan nasib hewan-hewan di peternakannya, dan orang-orang suruhannya itu juga bodoh amat gitu loh, gak peduli dengan nasib binatang-binatang itu. Nah,
gara-gara hak hewan ini tidak terpenuhi, hewan-hewan itu pun memutuskan untuk menjarah makanan mereka karena mereka seharian tidak dikasih makan. Di ceritanya itu mereka membobol paksa lumbung makanan mereka dan mengambil ataupun memakan makanan yang sudah tersedia sepuas mereka. Nah, mengetahui hal itu, akhirnya Pak Jones dan orang-orangnya itu berlarian ke lumbung makanan dan melecuti atau memecut hewan-hewan yang sembrono makan seenaknya gitu. Nah, untuk mempertahankan diri dan merasa bahwa mereka berhak untuk memakan ini, mereka pun melakukan perlawanan dan mengusir Pak Jones dan orang-orangnya itu pergi dari peternakannya sendiri, sehingga nanti Pak Jones itu udah gak bisa nempatin lagi peternakannya dan peternakan manor itu diganti menjadi peternakan binatang. Aku punya cerita yang menarik sih. Ini refleksiku sendiri. Ini kebetulan juga pertama kali aku baca buku ini pada bulan Agustus tahun lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan-bulan itu negara kita sedang memanaskan ya, aksi massa, demo menjamur di berbagai negeri. Dan aku rasa ketika aku membaca ini cukup relate untuk merefleksikan bahwa sebenarnya kenapa sih kawan-kawan kita itu melakukan aksi? Mungkin karena mereka udah jengah gitu loh. Mereka bosan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu, yang seenaknya melontarkan kata-kata nirempati di media, kemudian melakukan selebrasi-selebrasi yang seakan-akan mencemooh penderitaan kita gitu loh. Yang amat sangat fenomenal juga mungkin yang masih terbesit di ingatan teman-teman, gugurnya teman kita Afan Kurniawan gitu kan, dan beberapa korban lain karena aksi pada bulan Agustus tahun lalu itu sangat menjamur. Kemarahan kita mungkin bukan karena kita emang masyarakat yang temperamen, tapi kita sudah merasa jengah, bosen. Kalau bahasa Maduranya apa ya, ontep dengan tidak terpenuhinya hak kita oleh pemimpin-pemimpin itu gitu loh. Oke, next. Nah, ketika mereka sudah menguasai peternakan, yang kini sudah berubah nama menjadi peternakan binatang, apa sih yang kemudian para hewan-hewan ini lakukan? Tentu mereka membuat kesepakatan awal sebagai suatu peternakan yang baru gitu loh. Mereka membuat konsensus, membuat asas atau membuat undang-undang yang akhirnya diberi nama 7 perintah dalam binatangisme yang isinya sebagai berikut. Yang satu, apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. 2, apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman atau kamerat. Yang ketiga, tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian. Yang keempat, tak seekor binatang pun boleh tidur di ranjang. 5, tak seekor binatang pun boleh minum alkohol. 6, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Yang ketujuh, semua binatang setara. Next. Nah, berhubung Pak Jones sudah terusir dari peternakannya, otomatis kan ada kekosongan kekuatan tuh, kekuasaan pemimpin, vacuum of power lah istilahnya kalau kita kenal ya kan. Nah, jadi di sini ada hegemoni para babi di peternakan binatang. Jadi dibutuhkan sosok pemimpin yang cukup intelektual, cerdas, yang menguasai bagaimana jalannya suatu peternakan gitu loh, walaupun nggak dikontrol oleh manusia. Akhirnya dipilih adalah sosok para babi, karena babi ini adalah hewan yang cerdas. Dalam novelnya Orwell merepresentasikan seperti itu. Kemudian selain dipimpin oleh para babi ini mengupayakan suatu pemberdayaan terhadap binatang-binatang di peternakan itu gitu loh. Untuk mempermudah kerja mereka dan untuk menata agar
kerja di peternakan binatang ini masih sesuai dengan prosedur, si Snowball, babi yang cerdas itu tadi, salah satu yang memimpin pemberontakan itu kemudian membuat divisi-divisi khusus, kayak divisi untuk ayam petelur, divisi untuk biri-biri agar woolnya atau bulu-bulunya itu tetap bersih biar enak untuk diolah, divisi para sapi, kemudian divisi para kambing dan kuda dan sebagainya. Selain itu, dia juga, si Snowball ini juga memberikan pelatihan menulis dan membaca kepada para binatang biar sedikit lebih teredukasi lah. Karena selama ini binatang itu kan hanya disuruh kerja dan kerja gitu loh, tanpa ada upaya untuk mencerdaskannya. Jadi inisiatif Snowball adalah dia ingin para binatang juga berdaya di kakinya sendiri. Diajarin membaca, diajarin abjad. Cuma karena tingkat intelektualnya memang berbeda, akhirnya upaya itu pun terbilang gagal ya. Tapi karena para binatang ini sangat sulit untuk mengerti tentang 7 perintah tadi sebagai asas bagaimana berperilaku di peternakan binatang, akhirnya si Snowball ini merubah atau mengekstraksi 7 perintah tadi menjadi 2 kalimat saja. 4 kaki baik, 2 kaki jahat. Dan ini amat diterima oleh semua binatang dan semuanya sangat suka dengan 2 kalimat ini dibandingkan 7 perintah yang cukup banyak dan belibet itu tadi. Next Kak. Nah, meskipun para binatang ini sudah menguasai peternakan binatang tadi yang sudah ditinggal oleh Pak Jones, tapi bukan berarti mereka itu aman gitu loh. Tetap saja ada suatu upaya dari Pak Jones untuk berupaya mengembalikan hegemoninya di peternakannya sendiri. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan pertempuran kandang sapi. Bukan tanpa alasan, karena pertempuran itu memang meletus dan memuncaknya itu di kandang sapi itu. Jadi dalam pertempuran ini ada kegagalan manusia untuk mengembalikan kekuasaannya atas binatang. Waktu itu Pak Jones dan orang-orang lain di peternakan lain itu sudah bekerja sama untuk mengambil alih gitu. Namun sayang karena kecerdikan Snowball dalam mengatur strategi militer di peternakan itu sengaja membuat taktik tipu daya gitu loh. Mereka awalnya mundur dan bergerak ke sisi kandang sapi yang dianggap tidak ada apa-apa. Tapi justru dari situlah pusat kekuatan dari peternakan binatang dengan Snowball dan orang-orangnya ini dengan kamerat-kameratnya ini berkumpul. Nah, akhirnya dari situlah ada momen di mana mereka bisa menyerang balik gitu. Kemudian dalam pertempuran kandang sapi juga ada suatu kutipan, perang adalah perang, satu-satunya manusia yang baik adalah manusia yang mati. Sudah tentu kalau manusia mati kan udah gak bisa menghegemoni lagi, sudah gak bisa untuk merecokin lah kedaulatan para binatang ini di peternakan binatang gitu. Next. Nah, yang cukup menarik adalah di sini aku melihat dalam novel ini ada semacam dualisme kepemimpinan antara Napoleon versus Snowball. Yang kutangkap di sini, Snowball ini adalah sosok yang progresif, sedangkan Napoleon itu begitu konservatif ya kan. Banyak sekali pertentangan antara dua babi ini yang akhirnya membuat beberapa rapat-rapat yang terjadi di kandang itu sangat alot berjalannya gitu loh. Terutama perihal kincir angin. Pihak Snowball mengusulkan adanya pembangunan kincir angin, tapi tentu saja sebagai golongan yang konservatif,
si Napoleon itu menentang usul ini, menentang usul dibangunnya kincir angin. Aku melihat di sini bahwa snowball ini memiliki orientasi pada kerja cerdas, efisiensi, dan kenyamanan kerja jangka panjang. Karena ketika dia mengusulkan ini, dia apa ya istilahnya ya, menggambarkan, memproyeksikan bahwa ketika kincir angin ini jadi, ada beberapa kerja berat itu yang nantinya akan tercover oleh adanya kincir angin itu tadi. Sedangkan dari pihak Snowball, dia tidak mau. Karena apa? Untuk apa ada teknologi baru kalau kita bisa kerja keras gitu loh. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek itu. Nah, gara-gara perdebatan itu, dari clash itulah timbul dua fraksi, di mana ada fraksi yang berslogan pilih Snowball dan kerja 3 hari dalam seminggu, atau fraksi pilih Napoleon dan palung-palung penuh makanan itu. Nah, selain dari kincir angin tadi, sebenarnya perdebatan ini juga tentang bagaimana pemberontakan itu bisa tetap lestari gitu loh. Snowball mengharapkan untuk pemberontakan ini tetap lestari, dia ingin pemberontakan itu merata di seluruh wilayah gitu loh, dengan cara mengirim merpati untuk tetap menggembosi peternakan-peternakan lain untuk melakukan pemberontakan terhadap tuan-tuan mereka. Tapi kalau Napoleon, dia ingin bahwa untuk tetap lestari pemberontakan ini cukup menguatkan peternakan binatang sebagai pionir pemberontakan itu. Next Kak. Nah, gara-gara ini sebenarnya waktu itu ketika perdebatan amat panjang dan akhirnya si Napoleon ini memanggil anjing-anjingnya gitu loh. Anjing ini kayak semacam polisi pribadinya Snowball yang cukup patuh dan taklid lah kepada kepemimpinan Snowball. Akhirnya Napoleon pun diusir menggunakan anjing-anjing itu tadi, sehingga secara otomatis peternakan binatang itu dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, yaitu si Napoleon. Di situ aku kasih judul The Winner Takes It All, mungkin gak berlebihannya, karena aku juga gak ngerti mau dikasih menggambarkan ini dengan kalimat apa gitu selain kalimat ini. Karena setelah itu semua kebijakan di peternakan binatang itu dikontrol penuh oleh si Napoleon. Ada beberapa kebijakan yang kalau menurut dia itu gak sreg, gak sesuai dan gak pas dengan ideologinya itu dihapus. Semisal kayak setiap minggu pagi itu pasti ada rapat untuk mengenang si mayor, itu udah dihapus setelah pemerintahan si Napoleon. Dan beberapa 7 perintah itu dibengkokkan atau disiasati agar babi-babi ini bisa terbebas dari 7 perintah itu. Semisal ketika nanti dia menempati rumah peternakan milik Pak Jones, dia tidur di ranjang gitu. Padahal kan itu jelas dilarang ya kan di 7 perintah tadi. Cuma karena sudah gak sadar dan rata-rata binatang di peternakan itu adalah binatang yang bodoh gak bisa baca, akhirnya beberapa aturan itu dibelokkan atau dibengkokkan gitu loh. Dipermanis supaya bisa memenuhi hajatnya si Napoleon. Kemudian di sini di masyarakat yang minim pendidikan, hukum mudah dibengkokkan. Nah, ini menarik nih. Aku rasa di masyarakat ataupun di kalangan peternakan binatang yang para binatangnya ini bodoh istilahnya. Aku kira begitu. Mereka itu kan nggak mengerti baca tulis, sehingga tanpa sadar
para babi ini yang dipimpin oleh Napoleon mulai membengkokkan aturan dari 7 perintah itu tadi. Berikutnya sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, kalau ini aku bacanya adalah ketika waktu itu di peternakan binatang ada teror dari si Snowball, si babi pintar yang diusir tadi itu loh. Dia melakukan pemberontakan dalam senyap dan walaupun awalnya mengira si Snowball ini adalah babi yang baik karena hasutan dari Napoleon dan Squealer, babi yang cukup sofis ya kan, yang menggunakan kecerdasannya untuk membenarkan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Akhirnya dia mengebosi bahwa sebenarnya Snowball itu bukanlah babi yang baik gitu loh. Sebenarnya dari awal dia memang sudah kerjasama dan kong kali kong dengan Pak Jones untuk menguasai peternakan binatang ini. Yang keempat, hukum yang tumpul ke atas namun runcing ke bawah. Wah, ini sangat tersorot ya akhir-akhir ini di media kita. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini ketika hukum amat sangat resilient untuk kalangan atas tapi sangat memanas untuk kalangan-kalangan bawah gitu. Nah, untuk ini diceritanya ketika itu karena kemarahan Napoleon mengetahui bahwa kenapa sih Snowball ini kok kayak bebas banget gitu loh. Setiap malam mulai ngintilin di peternakan binatang, mulai ganggu entah itu mecahin kendi susu lah atau mencampur benih dengan rumput dan sebagainya. Akhirnya para hewan ini dikumpulkan dalam rapat dan Napoleon datang dengan anjing-anjingnya langsung mencaplok 4 ekor babi waktu itu diceritanya. Karena 4 babi ini dari awal memang sudah membangkang dan berafiliasi dengan Snowball. Akhirnya mereka dieksekusi mati lewat anjing-anjing Napoleon itu tadi. Nah, tak cukup di situ, si Napoleon juga menyuruh semua hewan itu untuk maju dan mengakui dosa-dosa mereka gitu loh. Misalnya ada 3 ekor ayam itu maju dan dia mengaku bahwa dalam mimpinya dia dihasut oleh Snowball untuk memberontak gitu loh. Bahkan dalam mimpi pun mereka gak selamat. Akhirnya mereka pun dihukum mati. Kemudian ada juga seekor angsa yang mengaku bahwa ketika musim panas dia mencuri 7 bonggol jagung untuk dimakan sendiri. Itu pun juga dieksekusi walaupun gak sesuai dengan pembahasan tentang Snowball itu tadi. Dan akhirnya setelah proses pembantaian itu, ketika semua hewan sudah merasa ngeri dan takut, mereka pun dibubarkan. Akhirnya harapan adanya masyarakat tanpa kelas. Ini sebenarnya adalah refleksi pribadi dari seorang sih kan kuda ya. Clover lah istilahnya. Kok seorang nanti. Oke, dari Clover ketika dia sudah berada di bukit perkebunan berkumpul dengan hewan-hewan yang lain setelah menyaksikan adegan yang cukup brutal dan mengerikan lah, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa di antara para binatang itu saling membantai dan membunuh gitu. Dalam rilis dia berkata kepada circle-nya yang berisi Muriel, seekor kambing, kemudian Boxer yang seekor kuda yang cukup kuat, dan Benjamin, seekor keledai yang apatis dengan keadaan peternakan. Dia pun bilang, jika disuruh memilih seperti apa sih dunia yang aku harapkan ketika kita pertama kali dikumpulkan oleh mayor waktu itu, aku membayangkan suatu dunia di mana semua binatang itu setara, yang kuat melindungi yang lemah,
dan tidak ada hewan yang saling membantai di antara binatang yang lain gitu. Ini cukup menunjukkan sisi Marxis ya, di mana ada keinginan untuk hidup tanpa kelas gitu, masyarakat tanpa kelas gitu kan. Nah, tapi para babi itu gak tinggal diam melihat ada beberapa kritik-kritik setelah adanya pemberontakan tadi. Dan tentu saja melalui Squirrel, seekor babi utusan Napoleon yang cukup sofis, yang dengan kepintarannya selalu memenangkan argumen-argumen yang ingin mengamankan posisi si Napoleon itu tadi. Selalu memberikan dua ancaman di akhir ketika dia membungkam kritik dari hewan-hewan yang lain. Yang pertama, ancamannya adalah kembalinya Pak Jones untuk menguasai peternakan. Yang kedua, ancaman perongrongan secara diam-diam oleh Snowball. Ya, aku rasa setiap kekuasaan, setiap negara juga memiliki hal yang sama mungkin ya. Kalau kita refleksikan kepada negara kita sendiri, mungkin ancaman pertama ini kita jelas dipertontonkan ketika kita sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi tetap saja kita takut adanya apa? Adanya kembalinya para penjajah, semisal ketika Nika mulai datang lagi dan akhirnya kita bergelut lagi dengan Belanda dengan judul yang baru, agresi militer 1 dan 2 gitu loh. Dan untuk ancaman perongrongan dari dalam, mungkin aku mau refleksikan dengan apa yang kita alami berkaitan dengan paham-paham kiri, komunisme, PKI dan sebagainya. Tentu saja kita sampai saat ini sangat mengantisipasi bahaya latennya ya kan. Kita agak mau bangkit kembali nih PKI yang dianggap sangat merongrong kekuasaan negara kita. Bahkan semua simbol, semua organisasi, semua bentuk-bentuk budaya, baik itu lagu, organisasi wanita yang gerwani itu, ataupun orang-orang yang berafiliasi dan dianggap memiliki kedekatan dengan orang-orang yang terafiliasi kini atau komunis, itu kan dijadikan tahanan atau tapol gitu ketika masa-masa kita di awal-awal kemerdekaan. Selanjutnya aku juga pengen ngasih refleksi hidup dari seorang boxer. Jadi boxer itu adalah si paling loyal di antara hewan-hewan yang lain. Dia seekor kuda yang cukup kuat dan cukup patuh. Dalam hidupnya dia cuma memegang 2 prinsip. Yang pertama, aku akan bekerja lebih keras, dan kedua, apa yang dikatakan Napoleon adalah benar. Nah, mungkin sebagian dari kita ini adalah kelas pekerja ya kan, yang masih terikat dengan birokrasi dan mengabdi pada suatu perusahaan dan sebagainya. Tapi dalam buku ini aku juga pengen sharing bahwa apapun yang berlebihan itu tidak baik. Kita boleh kerja keras, tapi harus sadar kapasitas gitu loh. Karena apa? Seperti pepatah mengatakan habis manis cepat dibuang gitu loh. Ketika si boxer ini sudah gak berdaya lagi, sudah hilang kekuatannya karena sudah tua, akhirnya dia pun dikirim ke penjagal binatang gitu loh, untuk akhirnya diuangkan juga. Ya itulah, mungkin dalam dunia kerja kita adalah sosok yang pekerja keras, yes man dan oke-oke aja pada bos kita. Tapi menurutku untuk tetap bijak, karena kalau kita aku nemu kata-kata di gitu, kalau kita mati perusahaan cari pengganti gitu kan. Jadi itu sih. Next Kak. Oke, terakhir mungkin ya aku mau tutup dengan kalimat yang cukup fenomenal yang amat gong di Animal Farm ini. All animals are equals, but some animals are more equal than other. Jadi semua binatang itu setara, tapi beberapa binatang lebih setara daripada yang lain gitu loh. Jadi ini menggambarkan bahwa
revolusi atau pemberontakan yang mulanya itu menginginkan masyarakat yang tanpa kelas dan setara, akhirnya karena adanya keserakahan kekuasaan, mereka berganti dari satu tiran ke tiran yang lain gitu loh. Kayak kita dulu dari habis penjajahan Belanda, kita dijajah oleh Jepang dan kembali lagi ke penjajahan Belanda lagi itu. Itu sih apa yang bisa aku ekstraksikan dari novel Animal Farm mahakarya dari George Orwell ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan oh ya, aku mau note dulu karena ini adalah novel terjemahannya dan banyak penerbit yang juga nerjemahin. Jadi aku rasa mungkin dari beberapa penerbit itu memiliki beda versi. Dan yang aku sampaikan sekarang ini adalah Animal Farm versi penerbit Bentang Pustaka yang diterjemahkan oleh Prof. Bakti Subando. Siapa itu? Lupa aku di depan itu ada pokoknya. Itu aja sih kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bandingkan ke kakak pemandu. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Rahmat. Oke, sebelum mikrofon ini saya pasangkan ke teman-teman, mungkin saya mau bertanya nih Kak. Animal Farm ini saya cukup kaget ya, karena saya pikir novel ini novel lucu-lucu pada umumnya, karena novel ini itu menggambarkan hewan. Dari judulnya aja itu animal, yaitu hewan. Tapi pas saya baca ternyata buku ini itu isinya tentang satir politik yang cukup mendalam, di mana sekelompok hewan ini ingin memberontak terhadap majikannya karena mereka itu merasa diperbudakkan. Dan mereka ingin membuka sistem mereka sendiri yang katanya ingin keadilan, kesejahteraan, dan jauh dari kata perbudakan. Meskipun pada akhirnya ada beberapa hewan yang menyalahgunakan kekuasaan. Dan saya ingat bahwasanya pemimpin yang otoriter itu akan menghasilkan atau melahirkan pemimpin yang otoriter juga, bahkan lebih dari itu. Maksud saya itu kenapa pemimpin yang otoriter itu sulit untuk melahirkan pemimpin yang demokratis? Apa karena kesempitan pendidikan atau mereka kurangnya berpendapat? Jadi ya mereka nurut-nurut aja pada janji-janji palsu mereka, atau gimana Kak? Mungkin itu saja. Oke, menarik tadi refleksi dari Kak Dini ya. Kenapa sih pemerintah yang otoriter itu gak bisa ataupun sangat sulit untuk melahirkan pemerintahan yang demokratis? Saya rasa karena sudah dari bentuknya itu kan, kalau otoriter itu kan selalu mengagung-agungkan suatu kepemimpinan tunggal. Nah, karena saya rasa sifat manusia itu juga amat tamak ya dalam membentuk pemerintahan, di mana sebisa mungkin dia ingin mengamankan dirinya dan keturunannya, sehingga aku rasa siapa yang memiliki ideologi yang sama dengan dia, otomatis dialah yang menjadi calon kuat gitu loh, untuk melanggengkan visi misi dia ke depan gitu loh. Karena aku yakin setiap mode pemerintahan itu memiliki visi misinya masing-masing, sehingga siapa yang dianggap cukup mampu dan mumpuni dalam meneruskan visi misinya itu akan dicalonkan kuat sebagai penggantinya gitu loh. Seperti itu sih Kak menurutku. Terima kasih. Oke, selanjutnya mikrofon ini saya pasangkan ke teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau ngasih pendapat tentang Animal Farm ini, boleh diutarakan. Saya buka 3 penanya untuk sesi pertama. Ayo teman-teman. Ya, Bapak Royan.
Selamat malam. Karena tadi saya tanya kok pancing. Oke, terima kasih Rahmat sudah presentasi dan uh, impresi saya terhadap presentasi Rahmat. Saya cukup nayamul ya presentasi Rahmat ini, lumayan. Dalam artian Rahmat memberikan contohnya dalam politik misalnya atau dalam kasus sejarah dan sebagainya, dan itu memperkaya kita bagaimana ternyata satu novel itu memiliki semacam keabadian makna gitu. Tidak hanya relevan pada saat novel itu ditulis, tetapi itu bisa relevan sepanjang masa itu. Nah, kalau kupikir kan sebenarnya novel ini aku rasa itu merupakan it's echo mantul sudah gak ada ya. Oke, jadi novel ini kupikir mengkritik bentuk pemerintahan komunisme yang seringkali jatuh pada dictatorship gitu kan ya, jatuh pada dictatorship. Tapi itu juga bukan berarti bahwa pemerintahan neoliberal juga bagus. Hanya kebetulan aja Orwell barangkali itu memiliki memiliki ideologi non komunis. Toh kalau misalnya kita baca Finks, itu Orwell ini juga merupakan satu sastrawan. Jadi kalau di dalam buku Finks itu karya siapa ya, saya lupa, mungkin Iko bisa mengingatkan. Oh, Bapak Iko baru datang dari Jeding. Jadi di dalam Finks itu karya siapa kok? Finks kok? Lupa nggak aku? Oke. Finks itu ada beberapa sastrawan dunia itu memang diambil oleh CIA untuk menyebarkan mempropagandakan ideologi mereka sembari menentang komunis gitu kan. Jadi Amerika Serikat ini tidak hanya mencegah komunisme itu dengan militer dan politik, tetapi juga melalui dengan hard politik ya, tapi dengan soft politik juga gitu, dengan politik yang halus yaitu melalui kebudayaan. Dan itulah yang dilakukan oleh CIA ketika mereka harus mencaplok banyak sastrawan gede di dunia ini, terutama yang ada di negara-negara komunis di Amerika Latin misalnya atau di Asia, itu untuk mempropagandakan ideologi mereka yang sangat anti komunis. Contohnya Gabriel Garcia Marquez misalnya, itu konon juga dicaplok itu. Kemudian Orwell yang nulis, Boris Pasternak yang nulis Dr. Zhivago dan sebagainya itu. Nah, tapi itu bukan itu yang ingin saya tanyakan kepada Rahmat. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pandangan Rahmat pada bagian akhir novel ini yang menurut saya sangat memukau ya, di mana babi dan manusia itu bertukar wajah. Apa yang kira-kira novel ini ingin katakan? Kalau menurut Rahmat apa itu? That's my question. Thank you. Mungkin ada lagi? Mau dijawab dulu ya? Ayah. Oke, cek. Oke, terima kasih Pak Royan tadi juga sudah memberikan insight baru ya kepada saya terkhususnya, kemudian juga teman-teman terkait dengan bagaimana polarisasi ideologi dunia gitu. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang saya bisa tangkap di akhir novel Animal Farm ini ya kan? Kalau di versi Bentang Pustaka ini, akhir dari novel ini si para babi ini kemudian semacam main gaplek lah istilahnya, atau apa ya, pokoknya main kartu sama orang-orang di peternakan lain. Nah, menurutku
karena kebanyakan orang bilang novel ini gantung dan masih memiliki akhir yang ambigu. Tapi dalam ekstraksiku, menurutku, kenapa sih para babi ini akhirnya berhubungan dengan manusia dan akhirnya mereka ketika main kartu itu bertengkar karena memiliki, kalau gak salah, skop atau as yang sama gitu. Menurutku nanti karena ini adalah politik yang masih berjalan, nanti akan ada pertentangan-pertentangan terus di antara manusia maupun para babi, di antara paham kanan atau paham kiri gitu loh. Dan mungkin setelah ini rilis di 1945 sampai kita berada di 2026 ini, itu pun masih terjadi gitu loh. Adanya pertentangan paham antara yang kanan dan kiri, kemudian pertentangan yang setuju dan tidak setuju dan sebagainya itu mungkin itu sih yang berusaha Orwell sampaikan kepada kita bahwa pola ini akan tetap berlangsung entah sampai kapan. Itu sih menurutku, Pak Royan. Terima kasih. Gimana Bapak Royan? Masih mau tanya? Kalau di bintang ini tidak tertulis seperti itu Pak, mohon maaf. Tapi hanya ya diilustrasikan bahwa mereka akhirnya minum-minum bareng terus main kartu dan akhirnya ribut gara-gara memiliki satu kartu yang sama gitu loh. Seperti itu sih yang diceritakan di buku bentang ini, versi bentang ini. Sepenangkapku sih seperti itu sih Pak. Aku baca terakhir-terakhirnya itu. Bentar Pak ya. Izin Bapak, yang itu ya, yang babi itu yang apa? Sulit untuk membedakan mana manusia dan mana babi. Ya, karena babi itu sudah apa ya? Sudah memakai pakaian dan sudah tidur di ranjang dan mereka apa? Bekerja selayaknya manusia. Maka dari itu hewan-hewan seperti boxer dan lain, mirel atau ayam itu sulit membedakan mana manusia dan mana babi. Di buku satunya ada. Ada lagi? Mungkin ada lagi teman-teman. Oh Kak. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya masih belum membaca bukunya, tapi dari pemahaman saya dari presentasi Rahmat tadi, saya ingin bertanya tentang buku ini, perihal penokohan dari tokoh-tokoh yang ada di buku itu. Kenapa di situ menggunakan babi dan binatang-binatang lainnya? Atau mungkin saja kenapa si babi, kenapa gak si kuda? Otomatis pasti menurut si Orwell atau pemahaman si pemateri ini pasti ada alasan khusus kenapa para tokoh-tokoh tersebut menggunakan binatang-binatang yang sudah diceritakan tadi. Menurut pemateri, kenapa tokoh-tokoh tersebut sespesifik si babi, si kuda? Mungkin pasti ada penjelasan spesifikasinya. Saya minta pendapat dari pemateri terlebih dahulu. Itu saja.
Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Ade ya terkait eh, persona yang digunakan oleh Orwell di toko-toko itu. Sebenarnya eh, karena aku juga baru ya bawa coba ini, aku tidak terlalu banyak mensurvei, cuma eh, secara cocok logi mungkin ya, aku pakai ilmu cocok logi aja karena aku juga orang awam. Kenapa sih penggambarannya itu cukup spesifik dan mendetail gitu kan? Mungkin saya rasa juga disesuaikan dengan eh, apa istilahnya? Mungkin ciri fisik dari binatang-binatang yang sudah diceritakan gitu loh. Semisal kayak kuda, menggunakan karakter kuda untuk menggambarkan sosok pekerja keras, karena kita tahu sendiri bahwa kuda itu memang adalah hewan yang memiliki kekuatan yang cukup bagus dan luar biasa itu untuk dijadikan sebagai pekerja dan pengangkut gitu loh. Kemudian babi rasa nggak terlalu mengerti sih, atau apa istilahnya? Ya mungkin rakus ya Ki. Masih Pak Julian tadi. Mungkin karena rakus ya kalau babi itu kan. Kan kalau babi itu bisa makan sampai banyak gitu. Mungkin itu juga dianalogikan sebagai memakan segala bentuk kekuasaan gitu. Kemudian keledai yang memiliki umur panjang tapi cukup apatis, karena ya dalam cerita-cerita lain mungkin kita juga mengenal istilah bahwa jangan jadi keledai yang jatuh di lubang yang sama gitu. Mungkin ya karena dia cukup apatis ya, nggak peduli mau jungkir balik lubang sama atau tidak, itu bodo amat gitu. Mungkin itu sih. Perihal yang lain semisal kayak Gaga, itu ada juga karakter Gaga peliharaan dari Pak Jones. Dia kan kerjanya cuma apa ya, kuar-kuar aja gitu loh, menceritakan tentang adanya gunung permen apa gitu, aku lupa, gunung permen gula atau gak salah itu di langit di versi yang peneliti ya. Saya rasa memang tugasnya Gaga memang kuar-kuar aja gitu. Kemudian ada terwelu, tikus sebagai binatang yang liar, sama apa lagi ya di situ. Oh iya, anjing. Nah, anjing-anjing ini digambarkan sebagai militer karena saya rasa cukup cocok lah sebagai karakter anjing yang beringas, buas, dan memang berfungsi untuk menaklukkan lawan gitu loh. Itu sih menurutku sejauh ini yang aku pahami kenapa semendetail itu Orwell. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana Kak Ade? Ada lagi? Udah. Mungkin teman-teman ada lagi. Oke. Selamat malam, kamerat. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan apa ya? Ada dua yang saya suka dan nggak saya suka di karakter di buku novel Animal Farm ini. Yang pertama yang saya suka adalah kuda ya, bagian kuda. Karena mereka itu effort itu loh, meskipun katanya tadi harus apa ya? Jangan berlebihan gitu meskipun bekerja keras. Dia ketika baling-baling apa sih? Kincir anginnya itu roboh, dia tetap bilang ke dirinya dia akan berusaha lebih keras lagi gitu. Nah, karakter yang nggak saya suka selain babi itu ada si keledai tua, Benjamin kalau nggak salah namanya. Nah, kita analogikan itu sebagai orang yang berpendidikan tapi apatis terhadap sistem pemerintahan. Nah, di sini kita kan mayoritas hampir berpendidikan semua nih ya, dan ada banyak juga teman-temanku juga yang aku nggak peduli dengan politik, yang penting aku makan setiap hari. Padahal secara tidak sadar mereka dalam kehidupannya itu pasti berkaitan dengan politik. Nah, aku minta tanggapan aja nih dari Mas Materi sebagai orang yang berpendidikan, itu gimana sih menanggapi orang yang apatis terhadap sistem pemerintahan tentang politik gitu ya. Seperti itu kira-kira.
Eh, ya terima kasih tadi kepada penanya kamerat. Tanggapan terhadap orang yang pintar tapi apatis gitu kan ya. Aku pernah membaca suatu kutipan itu kalau nggak salah, bagi dia yang pintar tapi apatis, siap-siaplah dipimpin oleh orang-orang yang zolim dan rezim yang zolim gitu loh. Jadi karena semua yang terjadi di dunia ini juga gak terlepas dari politik, mau kita makan, mau kita tidur, mau kita berpendidikan, mau kita dari rumah jalan ke sini pun juga menurutku gak terlepas dari adanya kebijakan politik. Ya bagi teman-teman aja ya yang menurutku di sini sudah memiliki tingkat intelektualitas yang luar biasa. Setidaknya kalian itu melek gitu loh. Walaupun tidak berkecimpung langsung, setidaknya kalian itu kita lah istilahnya, bukan kalian. Kita itu harus melek politik gitu loh. Biar apa? Biar kita dalam cak maturana letak laku cokocoh deh sama pemerintah itu. Biar kita agak selalu taklid kepada keputusan-keputusan pemerintah, biar kita sedikit ada kritis gitu. Ada sisi yang perlu kita perbaiki jika memang keliru, dan kita dukung jika memang itu sangat menguntungkan dan berpihak kepada kemajuan seluruh bangsa ini. Seperti itu sih menurutku, Mas. Siapa tadi? Lupa. Mas Afan gimana? Ada lagi teman-teman? Kalau Kak Oci, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ya, buku ini tuh direkomendasikan untuk nggak harus yang berpendidikan sih. Yang penting yang suka quote-quote gitu, yang nggak klise ya itulah bagus itu. Banyak itu untuk dijadikan quote-quote itu. Tapi gini, sebenarnya di luar politik tadi yang diomongin, sebenarnya itu kritik terhadap manusia itu sendiri. Karena sejak awal, mengapa kudeta itu terjadi oleh binatang-binatang? Karena kan, ini quote lagi nih. Karena di situ ada kata-kata begini dari para binatang itu. Manusia itu hanya bisa menghabiskan, tapi tidak bisa memproduksi. Nah, sejak itu saya berpikir, kritik terhadap manusia nih, gitu. Kritik terhadap manusia yang melabelkan dirinya sapiens, manusia cerdas atau apapun itulah. Cuman dari banyaknya cerita fabel, nah fabel nih yang ngomongin soal binatang, fabel yang diusung oleh Orwell tentu saja ini memuat kritik daripada fabel-fabel yang banyak beredar memuat kisah-kisah nasihat. Saya kira Arif ini. Jadi gini, mungkin Mas Rahmat punya pernah lihat apalah tentang sastra itu, tentang fabel. Kalau misal fabel cirinya itu binatang, apakah fabel itu harus bercerita melalui sudut pandang binatang atau orang ketiga atau orang lain? Nah, itu. Gitu Mas Rahmat, itu pertanyaannya. Terima kasih. Jawabannya mau ditampung dulu ya Kak Oci. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman. Cek. Selamat malam teman-teman. Yang ingin aku tanyakan sembari Koko membuat supreso, apa yang membuat
Rahmat atau pembaca Animal Farm yang lain itu yakin dengan cerita ini. Itu. Tapi sebentar aku mau sedikit menjelaskan maksud dari pertanyaanku. Ketika kita ngomongin hal-hal yang fabel gitu, ya sebenarnya sama dengan Oci tadi, mirip. Fabel kebanyakan muat ya nasihat atau apapun itu yang halus gitu. Maksudnya halus, aku kehilangan kata-kata. Halus dalam artian ketika kita membaca Animal Farm itu sangat keras. Keras dalam artian dia mengkritik sesuatu. Dia punya tendensi untuk menggoyahkan sesuatu begitu. Sedangkan melihat fabel-fabel yang lain, khususnya fabel yang untuk anak dilabelkan seperti itu cenderung halus, lembut dan sebagainya. Sedangkan ketika kita membaca Animal Farm yang muatannya katakanlah berat gitu, apa yang membuat Rahmat dan barangkali teman-teman di sini yakin gitu dengan cerita si Orwell ini? Karena dengan langsung menghubungkan dalam konteks manusia dengan menggunakan persona hewan, itu akan aku melihat ada kontradiksi begitu ketika katakanlah kalau misal antara babi, kuda, keledai dan sebagainya itu disamakan dengan manusia yang satu spesies begitu. Kurasa di situ yang jadi poin pengganggu gitu. Kalau kita manusia, oke, ada Marx, ada Adam Smith, ada siapapun itu, ada Che Guevara dan sebagainya. Tapi itu sama-sama sapiens gitu. Kita memiliki gen yang sama, ada kemiripan di situ. Sedangkan ketika kita membaca kisahnya Orwell, yang itu ada babi, ada kuda, ada keledai, ada gagak, ada anjing. Itu bagaimana cara Orwell meyakinkanmu bahwa itu make sense gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang cukup luar biasa ya. Saya rasa dari Mas Iko tadi, bagaimana cara Orwell ini meyakinkan pembacanya bahwa penggambaran sifat dalam Animal Farm itu make sense gitu. Dari aku pribadi, menurutku karena ini suatu alegori ya, pasti memiliki multitafsir sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pembaca saat itu. Karena ini multitafsir, otomatis setiap orang pasti memiliki penafsirannya masing-masing terkait dengan alur cerita dan penggambaran karakter di novel ini. Dan meskipun antara hewan-hewan ini kita personakan dengan manusia yang satu jenis, yang sapien kata Mas Iko tadi, menurutku bukan di poin itu yang ingin Orwell tampilkan, tapi tentang karakter dan penjiwaan secara esensial dari manusia itu sendiri gitu loh. Meskipun kita sama-sama sapien lah kasarannya, tapi kan ada sapien yang baik, ada sapien yang gak jujur, ada sapien yang walaupun pintar itu hipokrit atau munafik, ada sapien yang sofis gitu loh, yang menggunakan kepintarannya sebagai makhluk yang cerdas untuk memenangkan pemimpin yang menyuruhnya atau memerintahnya gitu. Jadi di situ bagaimana cara Orwell meyakinkan adalah karena ini adalah novel alegori, pasti ada sisi multitafsir di dalamnya bergantung dengan kondisi pembacanya, dan penggambaran di sini terkait dengan sisi esensial manusia itu sendiri, bukan terkait dengan jenis Homo sapien dan sebagainya gitu loh. Itu sih yang dari POV-ku ya, sebagai salah satu pembaca dari Animal Farm. Aku gak tahu bagaimana POV teman-teman membaca atau merefleksikan dan mengekstraksi apa yang ada di novel Animal Farm ini. Seperti itu Mas Iko. Ada tambahan dari
Sebagai pembaca fabel, saya ingin memperkaya jawaban Rahmat. Sejak kecil saya sudah mendengarkan fabel, dan sebenarnya fabel itu tidak murni tokoh-tokohnya adalah hewan. Kalau misalnya teman-teman mendengar fabel di Nusantara, yaitu kancil, tentang kancil, di satu sisi, di satu episode cerita, si kancil ini sebenarnya cerita Panji ya, bagian dari cerita Panji, si kancil ini. Si kancil ini di satu episode itu juga berkonfrontasi dengan petani. Dan itu kemudian populer dengan nyanyian si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikejar, jangan dikasih ampun, karena dia mencuri ketimun di ladang petani. Fabel-fabel modern itu juga sering, fabel-fabel Aesop misalnya, bahkan yang sangat tua pun itu juga seringkali memunculkan tokoh manusia. Fabel modern yang kemudian menjadi novel itu juga tidak hanya Animal Farm, George Orwell, tetapi misalnya kita bisa membacanya di dalam katakanlah novel Dr. Dolittle, kemudian karya Rudyard Kipling yang judulnya The Jungle Book, itu juga melibatkan manusia. Nah, apa sih yang kemudian Iko bertanya, bagaimana cara Orwell kemudian meyakinkan pembaca? Sebenarnya saya tidak tahu, tetapi begini, hewan di dalam fabel itu kerap menjadi alegori watak manusia. Jadi untuk menegaskan, untuk memberi distingsi yang tegas, kemudian dipakailah karakter-karakter hewan itu. Bahwa katakanlah setiap penulis itu memiliki simbolisme yang berbeda terhadap satu spesies hewan. Kera misalnya, monyet di dalam Aesop itu jelek sekali, tetapi di dalam Dr. Dolittle dia baik. Di dalam karya Rudyard Kipling dia juga baik, dia juga buruk, seperti itu. Jadi macam-macam sebenarnya itu bergantung dari kreativitas dan pemaknaan si penulis itu terhadap hewan itu. Jadi sama katakanlah kok misalnya dengan wayang. Itu sebenarnya wayang menurut orang Jawa itu sebenarnya ya itu merupakan manifestasi dari psikologi manusia, karakter manusia, bahwa Arjuna ini lemah lembut dan oleh karena itu dia disukai sama perempuan. Nah, kalau orang-orang zaman dulu menggunakan hewan itu sebagai penegas karakter, itu aja jawaban saya. Dan semua fabel ini menurut saya sendiri itu memang wataknya alegoris. Semua fabel itu alegoris. Karena kita tahu, ya kita nggak tahu kan dunia hewan itu seperti apa, bagaimana cara mereka berpikir, berkesadaran, merasa, kebudayaan mereka kita tidak tahu kecuali para ilmuwan dan sebagainya. Jadi semua alegori, semua fabel kupikir adalah alegori, itu aja. Itu sih ini tidak memuaskan tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Gimana Mas Iko? Masih ada? Gak apa-apa. Mungkin yang lain teman-teman ada. Punyanya Kak Oci ya? Sepertinya tadi untuk pertanyaan Mas Oci secara tidak langsung sudah terjawab oleh Mas Royan ya. Bagaimana? Apakah harus selalu dengan binatang? Mungkin ketika tadi Pak Royan itu menjelaskan mungkin sudah bisa menjawab lah. Ya. Karena saya juga. Terus ini Mas, sebenarnya pertanyaan saya itu berkesinambungan dengan yang diomongin Mas Rahmat di akhir, bahwa novel ini mahakarya. Kenapa kemudian Mas Rahmat mencetuskan Animal Farm sebagai mahakarya? Sedangkan kalau kita melihat karya Orwell yang lebih monumental menurut saya itu ada di 1984. Di sana bagaimana teori-teori panoptikon, disiplin and punish itu terjadi di sana. Mungkin Mas Rahmat punya kriteria untuk bilang kenapa Animal Farm kok lebih dibilang sebagai mahakarya gitu. Dengan menurut saya, novel ini sebenarnya
mungkin kelebihan di Animal Farm itu hanya dikemas dengan fabel. Sebenarnya kritik-kritik semacam itu sudah banyak di buku-buku yang lain gitu. Sedangkan yang lebih kompleks baik itu dalam segi politik, humaniora itu ada di 1984. Itu. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan kenapa saya menyebutkan mahakarya, mungkin ini secara personal saja ya, karena saya juga membaca dari beberapa literatur bahwa sebenarnya memang dua karya inilah, baik itu Animal Farm ataupun 1984 yang 1984 itu tadi yang melambungkan dan melejitkan namanya. Jadi saya rasa juga bisa dibilang suatu mahakarya karena melejitkan nama Orwell di dunia sastra gitu. Mungkin itu sih POV saya sebagai pembaca Orwell yang masih awam. Udah. Kak Oci, gimana? Masih ada tambahan? Udah. Yang lain mungkin kalau tidak ada, saya mau nanya lagi boleh Kak? Boleh. Sebenarnya gini, yang saya kenal ya, bukan babi, tapi tikus-tikus berdasi, bukan babi. Tapi di novel ini, pertanyaan saya itu sama persis, bukan sama persis ya, hampir sama dengan pertanyaannya Kak Ade. Kenapa yang menjadi hewan yang tidak disukai para pembaca di sini itu babi dan anjing? Apakah karena kedua hewan tersebut menjadi bukan menjadi omon-omon, tapi saat manusia marah atau mau meluapkan kemarahan, dua nama hewan tersebut selalu diucapkan. Semisal ya, kalau mereka marah, dasar anjing, dasar babi. Apakah karena itu George Orwell tuh menggunakan babi dan anjing sebagai hewan yang buruk atau hewan yang gitu? Saya rasa seperti yang disampaikan oleh Pak Royan tadi ya, bahwa itu semua bergantung bagaimana POV pengarangnya dalam menggambarkan sifat dan karakter hewan itu sendiri. Mungkin si Orwell ini dalam budayanya menggambarkan bahwa babi adalah hewan yang cerdik tapi rakus, sedangkan anjing itu hewan yang memang sangat buas dan beringas gitu. Kenapa kok di Indonesia itu yang terkenal malah kayak tikus apa? Mungkin saya rasa karena budaya kita menganggap bahwa tikus itu adalah hewan yang kotor dan pengganggu lah. Dapat dianalogikan bahwa pemimpin-pemimpin kita yang nggak bertanggung jawab itu sebagai makhluk yang kotor dan tidak higienis dan tidak diinginkan gitu. Itu juga tergantung pada budaya dan bagaimana pemaknaan dari setiap orang dalam menggambarkan karakter dari binatang itu sendiri sih. Menurutku seperti itu Kak. Berarti tergantung si pembaca ya, gimana mau memaknai hewan tersebut. Atau tergantung perspektif masing-masing, gimana? Menurutku seperti itu sih, karena setauku ya ada beberapa istilah kayak penggambaran anjing di Indonesia sama yang kalau nggak salah di Arab atau di mana itu berbeda. Kalau di Indonesia kan anjing itu kan dianggap hewan yang najis dan sebagainya. Kalau di wilayah mana aku nggak tahu, lupa, tapi dianggap sebagai hewan yang cerdas karena bisa membantu tuannya itu dalam memburu binatang. Itu sih. Jadi tergantung budayanya juga. Iya. Terima kasih. Gimana teman-temanan, masih ada lagi? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih
Dini dan Mas Rahmat yang sudah berkenan berbagi ya bacaan satu novel yang bernama Animal Farm. Oke, pertama saya mau menyinggung ego atau teman-teman tadi yang membahas sisi kehewanan ini. Nah, karena tadi sempat disinggung Mas Rahmat, satu bidang ilmu yang bernama cocokologi. Nah, itu keahlian saya, jadi sudah sepatutnya saya berbagi perspektif cocokologi ini pada malam hari ini. Soal hewan, tadi dikatakan ini kan berbeda gitu ya antara manusia dan hewan secara spesies. Betul, betul sekali. Nah, lalu saya teringat satu ayat dalam kitab suci Al-Quran. Jadi rupanya alegori-alegori atau penggunaan hewan untuk menyindir atau untuk dijadikan bahan cerita satu peristiwa ini juga digunakan dalam kitab suci. Katakanlah misalnya dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan. Bahkan dia bisa lebih sesat, bisa lebih buruk daripada hewan. Jadi memang perumpamaan manusia dengan hewan itu saya pikir memang sangat mudah kita yakini, kita terima. Karena memang secara biologis manusia dan hewan itu katakanlah sama. Nah, ini menyambung dengan ungkapan Mas Rahmat tadi. Saya agak terima ini Mas Rahmat. Tadi dibilang manusia itu enggak menghasilkan apa-apa, gitu ya. Atau tidak seperti katakanlah ayam menghasilkan telur yang kita bisa bikin telur dadar gitu kan. Padahal manusia ini mengeluarkan karbon dioksida, CO2, lalu itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Atau tai-tai kita itu ya, itu kan menjadi nutrisi yang baik untuk tanah gitu kan. Hanya saja memang fungsi utama manusia bukan pada level itu saja gitu kan. Yang kemudian Tuhan menyebut kita sebagai khalifah gitu. Itu. Jadi saya nggak terima itu. Oke. Jadi kalau disebut manusia tidak relevan untuk kita jadikan perbandingan, saya kira ya relevan-relevan saja dan itu sudah diterima katakanlah oleh masyarakat Arab di saat Al-Quran itu dibacakan di sana. Nah, soal babi ini saya mau membagikan yang saya tahu. Kenapa babi? Babi ini begitu istimewanya karena secara DNA dia sangat mirip dengan DNA manusia. Bahkan sudah ada manusia yang menerima donor ginjal dari babi. Jadi babi ini menjadi satu barang eksperimentasi di dunia rekayasa genetika. Jadi secara
biologis memang manusia dan babi mirip. Disitulah mungkin barangkali si penulis, wah ini cocoklah pakai babi. Gitu. Nah, dari banyak hewan tadi ada satu yang mungkin ingin saya tebalkan gitu ya. Di situ ada domba. Ini saya pikir menarik, yang rajin sekali menjargonkan slogan-slogan tertentu. Misalnya, four leg, udah mah, 4 kaki, baik. Ya baik. Awalnya gitu kan, 2 kaki jahat untuk atau dalam rangka menggulingkan si manusia itu tadi. Tapi di akhir cerita, slogan ini kemudian berubah menjadi 4 kaki baik, 2 kaki baik juga. Nah, jadi peran domba ini begitu menarik dan saya merasa perlu untuk membagikan di sini. Jangan-jangan kita adalah domba-domba yang sama gitu kan. Begitu mudahnya. Ini kalau saya boleh mencocokologikan gitu ya. Ini domba ini kan, wah ini kok kayak netizen. Jadi slogan atau apa itu tadi? Komentar-komentar di media sosial itu begitu pentingnya untuk melanggengkan atau untuk menjadi motor revolusi, sekaligus juga cukup efektif untuk menggulingkan untuk mempertahankan otoritarianisme. Jadi domba kalau dipikir-pikir lagi ya tepat slogan itu keluar dari mulut para domba ini, karena domba memang cenderung mengekor. Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah lihat di FYP gitu ya, ada eksperimen domba, dia diarahkan oleh satu penggembala berputar, karena kebutaan dia mengikut yang di depan gerombolnya itu, akhirnya mengantarkan domba-domba itu terbakar di tengah api unggun. Itu. Apa boleh? Ya, sudah saya kira. Sudah semua. Terima kasih. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan. Kan nggak harus nanya. Oh iya. Karena tadi Rafa tuh bilang kalau manusia itu dibilang nggak mengkonsumsi menciptakan apa-apa. Ya gitu. itu silahkan mau dianggap pertanyaan atau enggak. Yang penting saya nggak terima aja gitu. Saya nggak terima aja gitu. Manusia ini kira-kira ya sama lah. Secara biologis dia punya manfaat, dia punya kontribusinya melalui tai dalam ini kelestarian alam semesta. Nah, hanya saja memang kita punya kemampuan lebih dari itu. Kenapa tidak lebih daripada katakanlah hewan yang nggak mempunyai akal itu? Nah, Ya. ini lagi saya mumpung ingat. Rupanya hewan itu ya. Jadi kenapa juga cocok nih hewan untuk dijadikan bahan penggambaran untuk satu cerita. Di Al-Quran sekalipun hewan-hewan ini disebutkan bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fis samawat wal ard. Jadi bertasbih, tak kun berdese hewan ternak yang bisanya cuma begitu, tapi mereka juga rupanya ada yang bertasbih gitu. Katakanlah semuanya. Atau tidak, atau sebagian. Kalau menurut saya sih hewan yang paling mirip dengan manusia itu monyet. Karena kalau dari waktu SMP saya belajar manusia itu dulunya itu kalau dari dari seekor kera, terus dari seiringnya berjalannya waktu itu Evolusi. iya,
Kalau babi saya baru tahu kalau ada pendorongan ginjal babi bisa didonorkan ke manusia. Oh, cek aja itu nanti, cek aja itu. Enggak, saya bukan Abu Janda. Cek aja. Semua sumber pasti benar. Enggak. Cek aja itu. Cuma oke lah. Oke, memang mungkin ya, boleh jadi begitu Dini. Tapi maksud saya begini. Jadi tadi kan juga disinggung tuh sama Pak Royan gitu ya. Sebenarnya yang juga penting ini, mumpung saya ingat. Jadi kalau kita membayangkan sebenarnya konteks novel ini dibuat dan katakanlah kita harus menuntut dia untuk apa dibuat gitu kan. Nah, si Orwell ini orang Inggris ya. Orang India dia. Orang India yang kemudian mungkin dia berkebangsaan Inggris. Nah, babi ini kalau dalam budaya Eropa memang dikenal sebagai hewan yang rakus itu tadi, seperti yang sudah dikatakan. Gitu. Jadi mungkin secara biologis oke, ada yang lebih mirip, tapi dalam konteks penokohan dalam satu cerita ini, babi nampaknya lebih cocok untuk dipakai menggambarkan kerakusan manusia. Belum lagi kemudian di akhir dia berjalan dengan dua kaki layaknya seorang manusia. Jadi rasanya itu cocok nih dengan rekayasa genetika nih. Itu. Nah, mumpung ingat lagi. Ini ya protes kena. Kalian harus jadi babi-babi yang memberontak itu. Jangan jadi domba yang iya-iya aja. Ini saya ingin meminta kalau boleh. Mungkin yang tidak kita bicarakan dalam porsi yang cukup banyak adalah bagian daripada cerita satu misi yang luhur tadinya, kemudian dia berubah menjadi sebenarnya kepanjangan kezaliman dalam bentuk yang berbeda saja. Nah, kalau kita secara mudah googling ini kan disebut sebagai kritik terhadap revolusi Rusia gitu. Nah, kalaupun juga kita bawa dalam konteks Indonesia, ini kan juga nyambung-nyambung aja. Jadi cita-cita reformasi tahun 97 katakanlah, apakah kemudian yang terjadi sekarang itu merupakan jawaban daripada cita-cita anak muda saat itu? Atau justru hanya berubah aja? Hidup Jokowi. Terima kasih. Mungkin Kak Rahmat ada tambahan? Enggak. Tanggapan, mungkin ada tanggapan tadi dari Rafran? Enggak ada. Masih ada waktu teman-teman, mungkin satu orang lagi. Ya, boleh. Halo. Ya, menurutku pernyataan yang Rahmat lontarkan tadi itu kan ada di buku ya, yang manusia itu tidak berguna dan macam-macamnya itu salah satu narasi gitu yang ada di buku Animal Farm. Dan cerita ini juga ada cerita juga yang judulnya itu Dunia Binatang, itu karyanya Gita Karisma, itu menggambarkan dua ekor tikus gitu ya, dua ekor tikus, Apollo dan siapa gitu namanya, aku lupa. Dan mereka berdua itu berjuang dari sirkus gitu, gimana caranya dia keluar dari manusia yang mengikat dia gitu di sirkus gitu. Dan kemudian mereka ingin keluar gitu dari pertunjukan
bukan sebagai pertunjukan ya tikus, tapi mereka sebagai makanan gitu, makanan hewan-hewan yang disirkuskan gitu di situ. Kemudian di George Orwell sebenarnya banyak kritikan gitu di dalam buku ini, termasuk beberapa orang yang melontarkan bahwa Orwell ini terlalu pesimis gitu ya, pesimis terhadap perjuangan kaum buruh gitu ya, pekerja apa ya, kelas sosial kayak gitu-gitu, karena dia terlalu apa ya, terlalu revolusioner gitu terhadap orang-orang yang punya kekuatan yang tidak bisa dilawan gitu oleh kelas bawah kayak gitu. Dan sebenarnya banyak sejarah gitu yang Orwell terapkan di buku itu gitu, nggak cuma satu peristiwa, karena dan di hewan-hewan itu juga banyak juga apa ya, menjiwai karakter tokoh kayak Stalin, kemudian siapa lagi ya? Ya, Stinky apa ya? Stinky siapa? Stotsky ya, seperti itu kayak gitu. Jadi menurutku sebenarnya di dalam buku, kalau misalnya Rafnan tidak setuju ya tentu saja harus berdebat dengan tokoh binatang yang ada di dalam itu gitu, dengan perspektif Rafnan gitu, karena mau nggak mau gitu, karena itu pernyataan dari tokoh gitu yang Orwell ciptakan gitu di dalam karya. Kemudian kenapa Orwell ini disebut pesimis? Saya sebenarnya setuju gitu dengan Orwell, karena dia kayak menggambarkan bahwa betapa rapuhnya gitu kelas pekerja yang nggak bisa melawan sekalipun dengan cara terbaik gitu, nggak bisa melawan orang yang memang benar-benar kuat gitu, nggak bisa dikalahkan gitu oleh keadaan dan macam-macamnya gitu. Kita tertindas dan makin tertindas lagi gitu oleh sistem, oleh kekuatan itu tadi gitu, kayak gitu. Jadi menurutku ya relate aja gitu dengan pemerintahan yang sekarang dan macam-macamnya gitu, yang terlalu banyak kebijakan yang timpang seperti itu, yang nggak bisa mewakili rakyat gitu. Kepentingannya bukan untuk rakyat tapi untuk orang-orang besar itu gitu, bung besar gitu. Kayak gitu. CEO MBG. Itu Jokowi. Gini ya, saya tidak dalam rangka mendebat narasi cerita itu soal tadi. Cuma ya itu jadikan, dialah tetap menjadi narasi dalam satu cerita. Jangan sampai membawa ke kita ini dikira manusia nggak ada gunanya gitu. Kalau cerita ya tetap cerita, Mas Sinan. Tuh, saya nggak mau debat sama cerita. ya seperti itulah. Jadi nggak ada pertanyaan sebenarnya. Terima kasih Mas Zainar. Sebelum saya tutup, mungkin ada pepatah atau sedikit Kak Rahmat yang ingin disampaikan. Karena buku ini tuh banyak quotes-quotes ya di dalam. Pantun boleh. Kalau pantun saya agak jago. Ya gak jago apa-apa sih. Cuma ya menurutku buku ini cukup bagus lah untuk dibaca teman-teman buat mengetahui sisi-sisi politik yang mungkin jarang kita pelajari karena kita sudah disibukkan oleh berbagai isu yang berseliweran, yang akhirnya membuat kita terlupakan dari beberapa tujuan dan tuntutan kita di awal. Semisal kayak ya ketika Agustus tadi kita menuntut 17+8, tapi ya aku gak tahu sekarang itu sudah sampai mana tuntutan kita yang sampai yang di aksi itu sampai menewaskan saudara kita Afan Kurniawan itu. Jadi
Ya itu sih menurutku buku ini cukup bagus untuk dibaca teman-teman untuk sedikit mengasah kepekaan kita terhadap situasi-situasi politik yang menurutku agak relate dengan kehidupan kita sekarang sebagai seorang WNI gitu loh. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Rahmat. Mungkin itu saja teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada penyaji kita yakni Kak Rahmat yang atas pemaparan yang sangat menarik tentang Animal Farm, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas partisipasinya untuk meramaikan acara pada malam hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, di tanggal 28 nanti kita ada Koluman Budaya yang ke-114. Saya Narafni dan Maulidini pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.